Identifikasi masalah. Nah, bayangin ya. Ini kan orang terpinter di dunia ya, Einstein. Dia bilang begini, kalau saya punya waktu 60 menit untuk memecahkan masalah, saya akan pakai 55 menit untuk memahami. Ini masalah bukan ya? Bayangin tuh. Masalahnya dulu lebih besar. Karena 5 menit berikutnya, baru saya bisa nyelesain masalah dengan mudah. Kalau masalahnya clear. Nah, ini kenapa menentukan masalah itu penting, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, masalah sendiri ya tidak bisa dipungkiri, dibagi menjadi 3 area. Ya, ring 1, ring 2, ring 3. Apa maksud ring 1? Ring 1 itu masalah-masalah yang saya bisa handle sendiri. Saya punya waktu, punya tenaga, punya wewenang untuk saya bisa nyelesain, ambil keputusan. Itu ring 1. Ya. Lalu yang lebih luar lagi ada masalah yang masuk ke ring 2. Ring 2. Ring 2 adalah masalah-masalah yang penyelesaiannya harus komunikasi lintas departemen, ke atasan, ke rekan kerja, ke bawahan, ke pihak toko, ke pihak prinsipal, gitu loh. Baru bisa selesai. Karena apa? Tidak semua saya punya kewenangan, tidak semua saya punya kemampuan. Saya butuh dukungan dari orang-orang di sekitar. Itu ring 2. Ya. Lalu ada lagi yang masuk ring 3. Kalau ring 3 ini masalah-masalah yang di luar kemampuan semua orang. Misalnya cuaca gitu kan ya. Lagi buat pameran banjir. Ya mau ngapain? Mau dipaksain. Pakai sampan itu nggak bisa. Ya sudah kita batal deh. Yang sudah. Atau misalnya macet, BBM naik, ya kan? Dolar naik, perubahan lingkungan, kebijakan ini semua yang tidak bisa kita lakukan apa-apa di luar dari kemampuan kita. Ya. Jadi kita bagi dulu nih. Kalau masalahnya ada di ring 3, saran saya cuma satu, forget it, lupain lah. Nggak bisa diselesaikan. Betul ya? Nggak bisa diselesaikan. Ya sudah, pasrah. Gitu kan ya. Kalau ring 2, berarti saya harus belajar berkomunikasi, bernegosiasi, berelasi, pendekatan sama orang. Gimana caranya ya? Yuk kita sama-sama bantu gua dong. Ini saya di bagian gudang kerepotan nih. Mohon bantuannya, sales jangan cepet-cepet. Mintanya harus jauh-jauh hari, bisa nggak? Oh oke. Sepakat deh ya, 2 hari sebelumnya kita akan minta. Misalnya, bisa, selesai. Nah kalau yang ring 1, ya sudah. Saya ambil keputusan sendiri sebagai leader. Jadi teman-teman tuh punya TTO ya. Punya yang namanya TTO. Ini ada istilah TTO nih. Semua orang yang bekerja selalu dikasih TTO. Apa TTO? Ayo. Setiap orang bekerja di Borwita pasti diberi tugas. Jadi teman-teman punya tugas. Ya, itu yang alat pertama. Oh, ini tugas saya. Lalu yang kedua apa? Tanggung jawab. Ini dikasih, ini dikasih. Apa? Yes, Pak Ade. Ya, 50 poin. Otoritas. Kalau untuk yang T2 ini, di level staff juga dikasih. Tapi khusus yang O ini, hanya ketika orang menjadi leader, dikasih otoritas atau kewenangan. Nah, kalau jadi staff dulu, nyuruh-nyuruh orang lain, orang bisa cuek aja. Tolong dong bantuin gua. Tolong dong, terserah, gua lagi sibuk. Boleh, tapi begitu kita menjadi leader, jari kita nih punya kekuatan gaib. Betul nggak? Pindahin ya. Oh siap Pak. Geser ya. Siap Pak. Betul nggak? Itu namanya otoritas. Ya. Jadi kalau tadi di ring 1, itu otoritasnya dalam kondisi yang full. Ring 2, setengah otoritas. Ring 3, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah pasrah aja deh. Nah, itu kira-kira begitu. Itu ring ya. Nah, kita lihat lagi next step-nya. Lalu, itu tools yang tools pertama ya, pahami dulu yang mana nih kira-kira. Ya, contoh. Coba kalau kita misalnya, kalau ada bawahan yang tidak disiplin Mas Wahyu, ring 1, ring 2, ring 3. Kalau punya bawahan yang bandel, itu ring 1, tegur aja. Ya, kenapa telat mulu? Gitu. Itu kan bawahan kita.
kita punya otoritas, kita punya power, pakai gitu ya. Oke, berikutnya 50. Kalau misalnya contoh ya, saya menghadapi atasan yang galak. Ring berapa tuh? Ring 2, Pak. Kenapa ring 2? Itu kan masih dalam koridor pekerjaan kita, Pak. Yes. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi, oh ini urusan pekerjaan. Saya coba analisa dulu, salah saya apa? Oh ya benar saya salah. Oke, saya datengin atasan, Pak, mohon maaf. Saya ngaku salah, Pak. Memang ini begini-begini, tapi kejadian begini. Oke, jangan lain kali, jangan diulangi ya. Beres. Benar nggak? Dengan komunikasi kita bisa beres. Ya. Misalnya minta antar barang di poolnya kita ada 3 truk, tiga-tiganya rusak karena kebanjiran, kelep. Masuk ring berapa tuh? Ring 3, Pak. Hah? Ring 3? Kenapa kok 3? Karena itu tidak bisa diprediksi juga. Cuaca banjir itu kan kita tidak tahu, itu juga mendadak. Oke, baik ya. Kalau banjirnya merata, jadi bisa ring 3 kalau memang banjirnya merata, atau ring 2 kalau ternyata, wah saya bisa kreatif nih, cari deh, cewaan dulu deh, supaya tokonya tetap bisa jualan. Nah, misalnya gitu. Jadi ring ini bisa bergeser-geser, bisa 2-3 ring sekaligus, tergantung situasinya. Gitu ya teman-teman ya, itu masalah pertama.